Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel begitu mudah menuduh orang membunuh. Tatkala Nabi Harun wafat, Nabi Musa dituduh membunuh saudaranya itu. Begitu juga ketika Nabi Musa wafat, mereka menuduh Nabi Yosua atau Yusa bin Nun yang telah membunuh. Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Kisah Para Nabi menceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam dan muridnya Yusha sedang berjalan, tiba-tiba berhembuslah angin yang membawa gumpalan awan berwarna hitam pekat. Saat Yusha melihat gumpalan awan itu, ia menyangka bahwa kiamat telah tiba. Maka ia pun berpegang kepada Nabi Musa. Andaikan pun kiamat telah terjadi, aku merasa tenang bersama Musa, Nabi Allah, ujarnya. Selanjutnya, Nabi Musa melepaskan baju rangkapannya secara diam-diam dan meletakkan di tangan Yusha. Ketika Yusha kembali pada kaumnya sambil membawa baju yang dipegangnya itu, Bani Israel segera menangkapnya. Mereka berkata, "Engkau telah membunuh Nabi Allah." Yusha pun menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi beliau telah melepaskan pakaiannya ini." Namun, mereka tidak mempercayai kata-kata Yusha dan mereka ingin membunuhnya. "Jika kalian tidak percaya dengan pengakuanku, tangguhkanlah niat kalian itu selama 3 hari, ujar Yusha. Setelah diberikan penangguhan 3 hari, Yusha berdoa kepada Allah. Setelah itu Allah pun mengabarkan dalam mimpi setiap orang yang telah menginterogasi Yusha bahwa Yusha tidak membunuh Nabi Musa. Sesungguhnya kami telah mengangkat Musa di sisi kami. Setelah itu mereka meninggalkan Yusha. Yusha bin Nun adalah murid dari Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang mewarisi kepemimpinannya atas Bani Israel sepeninggalan Nabi Musa. Yusha dikenal sebagai tokoh yang memimpin Bani Israel memasuki Palestina. Dalam Yahudi dan juga Kristen, tokoh ini disebut Yosua. Disolati oleh malaikat. Terdapat banyak riwayat terkait kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Wahab bin Munabi, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi Musa sedang berjalan melewati para malaikat yang sedang menggali makam yang sangat indah dan megah yang belum pernah dilihat oleh Nabi Musa. "Wahai para malaikat Allah, kalian menggali makam itu untuk siapa?" tanya Nabi Musa. Mereka pun menjawab, "Makam ini untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mulia. Jika engkau ingin menjadi hamba tersebut, masuklah ke liang lahat ini, berbaringlah di dalamnya, dan hadapkanlah dirimu kepada Tuhanmu, bernapaslah engkau dengan perlahan." Nabi Musa pun melakukan hal itu dan beliau pun wafat. Selanjutnya, para malaikat mensolatinya dan mengebumikannya di liang lahat itu. Ahli kitab dan lainnya menyebutkan bahwa Nabi Musa wafat saat usianya 120 tahun. Menampar malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat maut mendatangi orang saat hendak mencabut nyawanya dalam sosok yang jelas dilihat oleh orang itu. Namun ketika malaikat maut mendatangi Nabi Musa yang telah tiba ajalnya, Nabi Musa menampar malaikat maut itu hingga matanya terlepas dari tempatnya. Selanjutnya, malaikat maut itu kembali menemui Tuhannya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, hambamu Musa telah menamparku hingga mataku terlepas dari tempatnya. Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisimu, niscaya aku sudah bersikap keras kepadanya.' Menurut pendapat Yunus, malaikat itu berkata, "Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisimu, niscaya aku akan membelanya." Allah pun berfirman kepadanya, "Kembalilah kepada hambaku itu,
Lalu katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya pada kulit sapi atau menjamak punggung sapi, maka setiap helai bulu sapi yang tertutup oleh tangannya terhitung umurnya setahun. Selanjutnya, malaikat maut itu pun datang kembali menemui Nabi Musa dan mengatakan bagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nabi Musa pun berkata, "Setelah itu apa yang terjadi?" Malaikat maut menjawab, "Kematian." Nabi Musa berkata, "Kalau begitu sekarang saja." Setelah itu, Nabi Musa menghela nafasnya yang sekali nafas, lalu malaikat maut pun mencabut nyawanya. Selanjutnya, Allah pun mengembalikan mata malaikat maut itu hingga normal kembali seperti semula. Setelah itu, ia mendatangi manusia secara diam-diam. Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Quraib, dari Mus'ab bin Mihdam, dari Hamad bin Salama. Ia juga menilainya sebagai hadis marfu atau periwayatannya sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Israil merupakan kaum yang banyak dilalui oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israil. Selain Nabi Yakub, lalu Nabi Yusuf dan juga Nabi Musa, totalnya ada 12 nabi yang diutus oleh Allah dari 25 nabi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Israel sendiri merupakan nama dari Nabi Yakub. Beliau adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Dari garis inilah lahir keturunan Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki beberapa anak, diantaranya adalah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf tidak lepas dari kisah Bani Israel. Karena berawal dari kisah Nabi Yusuf inilah Bani Israel sempat mendiami Mesir. Kaum Bani Israel mulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah tersebut secara turun-temurun. Diperbudak sampai diutusnya Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kepemimpinan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yahya bin Nun, murid dari Nabi Musa. Bani Israel kemudian banyak dipimpin oleh para nabi seperti Nabi Ilyas, lalu Nabi Ilyasa, lalu Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menyebutkan Bani Israel banyak membunuh para nabi. Ahli tafsir Baidawi, lalu ahli tafsir Baidawi juga menyebutkan beberapa nama nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, diantaranya adalah Nabi Yesaya, lalu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan masih banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan mereka membunuh Nabi Isa tapi tidak berhasil. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad tapi gagal. Di antaranya seorang Yahudi yaitu bernama Zainab binti Haris yang merupakan beliau membunuh Rasulullah SAW dengan meracuni Rasulullah saat beliau berhasil menaklukkan Khaybar.
rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.